Tes 12 balik lagi bersama gue Satria. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap ceria dan tetap dilancarkan dalam segala urusannya. Oke lah, siapkan kopi kalian, bakar rokok kalian, dan tingkatkan volume HP kalian karena kita akan membahas sebuah film yang berjudul Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang cewek cantik muda yang bernama Katie dan Sloan yang akan merencanakan liburan dan berbelanja ke kota New York pada awal bulan depan. Dan untuk bulan ini mereka akan pergi bekerja terlebih dahulu selama 1 bulan di pertanian organik yang berada di pedesaan. Esok harinya, mereka berdua diantarkan oleh paman Katie yang bernama Jay untuk mendapatkan bus yang menuju ke pertanian. Diketahui Jay ini adalah seorang detektif kepolisian yang saat ini sedang cuti. Setibanya di tempat bus keberangkatan, mereka menanyakan kepada petugas berapa lama lagi bus selanjutnya akan datang. Rupanya 1 jam lagi. Lalu Paman Jai pun akhirnya memutuskan untuk pergi setelah mengetahui jadwal keberangkatan mereka. Namun sebelum pergi, Paman Jai meminta Katie untuk selalu mengirimkan pesan setiap harinya ketika berada di sana dengan menggunakan kode yang berbeda-beda di akhir pesan tersebut, mulai dari A sampai seterusnya. Lantas daripada gabut nunggu bus, mereka berdua pun memutuskan untuk nongki terlebih dahulu di sebuah kafe terdekat sambil Sloan numpang pipis. Tak lama kemudian datanglah dua pria ganteng idaman mamah-mamah muda yang bernama Jade dan Lucas. Melihat dua cowok ganteng di depan matanya, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berkenalan dan curcor kemana karep. Jay dan Lucas mengaku sebagai orang yang mempunyai pertanian organik tersebut. Mendengar Katie dan Sloan yang juga akan pergi dan bekerja di sana, kedua pria ini pun menawarkan tumpangan tanpa mereka harus menunggu bus. Lalu entah polos atau memang film, mereka berdua mah mau-mau aja. Mungkin gratisan kali ya cuk. Di perjalanan mereka pun merasa aneh karena Jade melewati lokasi tujuan mereka. Namun rupanya Jade dan Lucas mengajak mereka untuk mampir terlebih dahulu ke rumahnya. Setelah itu mereka berjanji akan mengantarkan Katie dan Sloan ke tempat tersebut. Terlebih para petani pun sering mengambil persediaan ke rumah mereka, ucap si Jade. Lalu muncullah ibu dari Jade dan Lucas yang nampaknya baik. Si ibu pun menyuruh mereka masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk menikmati kue dan secangkir teh sebelum Lucas dan Jade mengantarkan mereka ke pertanian. Ketika berada di rumah tersebut, Katie mengirim pesan pada pamannya dengan diakhiri kata kode apel. Tak lama kemudian, mereka pun merasakan puyeng setelah memakan kue. Menyadari mereka dibius, Sloan pun berusaha mengajak Katie kabur dari tempat tersebut. Sayang, mereka pun harus pingsan dan berhasil dibawa kembali oleh Jade dan Lucas. Singkat waktu, sontak mereka pun panik ketika tersadar sudah berada di hutan dengan kondisi tanpa busana lengkap yang pastinya memanjakan mata para penonton. Rupanya mereka dijadikan ledis hutan uye yang siap dicangkul para penikmatnya. Sungguh disayangkan sekali. Tak lama datanglah bos dari Jade dan Lucas yang bernama Boris yang sudah menyita HP Samsung J2 Prime Katie. Boris pun menyampaikan kepada Katie bahwa seseorang yang bernama Jay telah mengirim pesan dan Boris menanyakan kepada Katie
Kenapa di ujung pesan sebelumnya Katie mengetik kalimat apel? Lalu Katie dan Sloan pun memberitahu bahwa itu adalah kode kata yang aman. Pintar sekali. Boris pun membalasnya dengan diakhiri kata kode yang sama, yaitu apel. Tak lama kemudian Jay dan Lucas yang sedang menikmati pemandangan indah dengan menyaksikan Katie dan Sloan yang akan mandi, harus dikejutkan dengan kedatangan sheriff yang bernama Andres yang menodongkan pistol kepada mereka berdua. Katie dan Sloan pun meminta tolong kepada sheriff tersebut. Namun alangkah mengejutkannya, ternyata lo punya duit, lo punya kuasa. Yang dimana si sheriff tersebut malah ingin memboking salah satu dari mereka. Sheriff pun memilih untuk mencangkul si Katie. Bagoy sekali. Lalu setelah dicangkul brutal oleh si sheriff, Katie nampaknya syok dan sedih dengan apa yang menimpa dirinya. Sebagai teman, Sloan pun berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian datanglah pria bewokan bersama Jay dan Lucas. Di sini tidak dijelaskan namanya, namun yang pasti lagi-lagi pria tersebut ingin mencangkul salah satu dari mereka. Si bewok pun memilih Sloan untuk dicangkul ekstra. Sayang sekali, terlebih Sloan sangatlah gemoy. Sementara di sisi lain, Jay rupanya mulai curiga ketika ia menghubungi seseorang yang berada di pertanian dan menanyakan keponakannya. Jay pun diberitahu bahwasannya mereka tidak berada di sana. Terlebih lagi, Katie selalu mengirim pesan dengan kode yang itu-itu saja. Lantas, Jay yang memang seorang detektif pun mulai menyelidikinya. Adegan kembali bergeser ke Katie dan Sloan yang kini masih dijaga ketat oleh Jay dan Lucas dan pastinya masih dirantai. Tak lama kemudian datanglah pria tinggi besar dengan topeng bagong. Karena di sini Sloan paling gemoy, pria setengah bagoy tersebut pun memilih Sloan untuk dicangkul ekstra. Saking ekstranya, Sloan pun tak henti-hentinya menangis ketika habis dicangkul pria tersebut. Wajar, udah mas serem lagi. Sementara di sisi lain, Jay berusaha mendatangi kantor sheriff setempat, yang dimana itu adalah si sheriff Andres yang sudah memperkaos keponakannya sendiri. Jay melaporkan bahwasannya dia adalah FBI yang saat ini mencari keponakannya yang diduga diculik ketika akan pergi ke pertanian organik. Terlebih pesan yang dikirimkan keponakannya selalu saja menggunakan kode yang salah. Menyadari dirinya berurusan dengan FBI, lantas si sheriff pun menyuruh Jay pulang dan istirahat, dan dia akan berusaha menyelidiki kasus tersebut dengan menghubungi orang-orang yang berada di sana. Di sisi lain, Boris nampaknya mengetahui hal tersebut dengan informasi dari sheriff Andres. Boris menyarankan Jay dan Lucas untuk menyingkirkan Katie dan Sloan dan membuangnya di luar kota. Karena Boris tidak mau perbuatannya harus berurusan dengan FBI dan mereka akan digantikan dengan gadis-gadis yang baru. Tanpa disadari, Katie berusaha menguping pembicaraan mereka, sedangkan Sloan masih terus-terusan mewek baik. Adegan kembali bergeser kepada Jay yang kali ini mencoba mencari informasi ke kafe yang terakhir dikunjungi Katie dan Sloan sebelum berangkat. Di sini Jay mendapat informasi dari penjaga kafe tersebut bahwasannya terakhir dia lihat dua gadis tersebut pergi dengan dua orang cowok ganteng dengan menggunakan mobil pick up berwarna biru, lengkap dengan plat nomornya yang juga dijelaskan oleh si penjaga kafe tersebut. Sementara di sisi lain, Boris dan Jay menyuruh si pria bewokan untuk menjaga mereka berdua sampai sheriff Andres datang ke tempat tersebut.
untuk membawa Katie dan Sloan entah kemana. Sementara Boris dan Jade akan pergi ke kota untuk mencari mangsa baru. Ketika si bewok berjaga, Katie memancing si pria bewok untuk mencangkulnya. Katie membuka bajunya sendiri dan menyuruh si pria untuk menggoyangnya. Dan ketika pria tersebut memeluknya, Katie pun menggigit leher si pria sampai-sampai dia harus mati di tempat tersebut. Tak lama datanglah si Sheriff dan memeriksa tempat tersebut. Sementara Katie dan Sloan berhasil kabur dengan membawa mobil si Sheriff. Di perjalanan mereka berdua pun dijempoli oleh dua orang cewek gemoy. Bini gue itu cantik banget. Katie dan Sloan pun akhirnya memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke toko bangunan untuk membeli peralatan seperti kampak, obeng, tang, gergaji, paku bola-bola, pemukul baseball, dan lain-lain. Dan menanyakan seseorang yang bernama Boris ke si pemilik toko tersebut. Lalu mereka pun lanjut OTW. Tak lama kemudian, Boris yang kini sedang berada di rumahnya yang baru datang dan akan minum. Namun ketika dia berbalik badan, dia pun harus disambut oleh bola kecil yang dipenuhi paku yang tepat mendarat di wajahnya. Linu. Tak cukup sampai di situ, mereka berdua pun mengikat tangan Boris pada meja dan menanyakan si pria bertopeng bagoy. Namun yang lebih menyakitkan adalah Boris harus ditusuk di boolnya dengan menggunakan besi tajam. Sampai-sampai Jai yang baru datang di tempat tersebut langsung mengecek rumah Boris ketika mendengar teriakan Boris. Alhasil Jai pun hanya menemukan Boris dengan keadaan yang tragis. Sedangkan Katie dan Sloan kembali OTW untuk berburu. Jai yang kembali ke kantor Sheriff untuk menanyakan hasil penyelidikan harus mendapat todongan pistol dari Sheriff Address. Sementara Katie dan Sloan berhasil menemukan si pria berkepala bagoy yang kini tidak pakai topeng, tepatnya di gereja. Sloan pun berusaha masuk ke tempat tersebut dengan membawa pemukul baseball, dan ketika si pria ngoceh kemana karep, Katie pun menggaploknya dari belakang dengan menggunakan pemukul baseball. Mama. Lu jangan saya deh, ya gue gampar lu mulut lu. Mereka pun lanjut OTW dan berhenti di tempat perbelanjaan untuk membeli udud cap gentong. Dan rupanya mereka juga menyeret pria si topeng bagoy di belakang mobil. Mengerikan sekali. Namun yang lebih mengerikan lagi, mereka menyiram pria tersebut dengan sekompan Pertamax turbo dan membakarnya hidup-hidup. Buset. Inilah definisi cantik namun mengerikan. Mereka pun lanjut OTW. Sementara di sisi lain, Jai rupanya berhasil disekap oleh Sheriff Address. Sebelum pergi, Address menyalakan musik remix untuk menyamarkan suara Jai yang terus-terusan ngebacot minta tolong. Dan menyekap dua cewek muda yang dimana cewek tersebut yang tadi ngasih jempol. Lalu tiba-tiba Sloan pun menggaplok si Sheriff sampai tumbang. Lalu mereka pun mengikat si Sheriff di bangku dan menembaknya sampai is dead. Lalu mereka pun menyuruh dua cewek tadi membebaskan si detektif Jai, sedangkan Katie dan Sloan lanjut OTW. Adegan bergeser kepada ibunya Lukas dan Jade.
yang kini sedang minum. Lalu tiba-tiba ibu tersebut pun pingsan. Ketika ia sadarkan diri sudah dalam kondisi terikat. Si ibu terkejut melihat putranya si Jahid yang juga kini sudah terikat. Lalu tepat di depan mata ibunya, Jahid dirujak habis-habisan oleh kedua cewek ini sampai bucat. Mengerikan. Setelah itu, si ibu kembali dibawa ke hadapan Lukas, dan Lukas harus kembali dibantai di depan mata ibunya sendiri dengan cara ditembak tepat di kepalanya. Dan kini giliran si ibu yang akan dieksekusi dengan merujak wajahnya menggunakan mesin pemotong rumput. Linu pokoknya mah. Singkat waktu, mereka pun kini sudah kembali ke rumah dan akan pergi ke New York, yang dimana itu adalah memang tujuan awal mereka, dan mereka pun merahasiakan hal tersebut dari ibu dan paman Jai. Film pun selesai.